Selamat datang di Omah Kayu TV. Kali ini tentang judi online. Marak dan juga sudah menggeliat. Berdasarkan dari data yang terbaru, judi online ini Indonesia menempati peringkat ke-1 dengan total jumlah pengguna itu 200.000 sekian. Banyak cerita-cerita yang sudah saya dapatkan dari beberapa teman-teman saya yang merupakan pemain judi online. Ada yang mengalami kerugian 200 juta, ada 80 juta, ada juga yang sampai memiliki hutang yang cukup banyak sekali, dan itu semua gara-gara judi online. Siklusnya biasanya seperti ini. Teman-teman yang sudah bermain dan sudah menjadi pecandu itu akan merasakan satu harapan besar yang itu memang ditimbulkan dari permainan tersebut. Kemenangan-kemenangan kali lipat yang dijanjikan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menarik bagi para pengguna judi online atau para pemain judi online. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita bermain dan kita mendapatkan kemenangan, otomatis akan ada sesuatu hal yang menjanjikan. Tapi ketika kita kalah, kita masih akan tetap berpangku pada kemenangan tersebut. Harapan itu pasti akan menjadi sesuatu hal yang diinginkan. Misalkan kita punya uang 100 juta, kita ingin menggandakan di permainan judi online, biasanya harapannya akan menang 1M, 2M, dan itu biasanya mereka melakukan manuver promosi dengan cerita-cerita story yang menjanjikan, akhirnya itu menjadi sebuah harapan yang luar biasa. Jadi siklusnya biasanya kita bermain, mengalami kemenangan, terus kekalahan itu tidak akan dirasa, kekalahan, kasih lagi kemenangan, kekalahan lagi, dikasih lagi kemenangan, dan ketika di total di final setiap tahun atau setiap bulan, sebenarnya kerugian itu terlihat, tapi beberapa pemain akan merasakan ketika menang saja, tapi ketika kalah itu tidak dihitung. Judi online ini juga kenapa bisa sampai tersebar? Jelas pemilik situs-situs itu melakukan promosi yang luar biasa, baik di sosial media dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Perlu diakui memang trik market yang mereka miliki itu sangat kreatif. Karena apa? Karena ketika ada influencer, ada sosial media yang memiliki traffic yang cukup tinggi, kita bisa melihat beberapa akhir-akhir tahun ini akun sosial media dengan coach-coach yang memiliki follower tinggi itu pasti disisipi beberapa logo-logo judi online, dan anehnya itu kayak tidak terekspos gitu loh, dibiarkan begitu saja. Dan influencer juga sangat marak, bahkan dari golongan artis sampai golongan influencer lokal itu juga merupakan endorsement judi online secara sembunyi-sembunyi atau secara frontal. Tak akan memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa soal dugaan promosi situs judi online. Informasi ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar. Dan terakhir-terakhir ini di tahun ini, 3 bulan belakangan ini juga marak situs-situs pemerintah yang di-hacking menjadi situs online. Meskipun sekarang sudah kembali lagi normal, tapi itu juga cukup menjadi pertanyaan karena situs pemerintah itu bisa sangat mudah dijebol oleh para market judi online. Pertanyaannya, kenapa itu bisa sampai dijebol dan dibiarkan begitu saja? Ambil contoh ketika di situs pemerintahan dan itu berjalan beberapa minggu, itu dibiarkan saja. Saya yakin ini tetap pemerintahan tidak berkolaborasi dengan situs judi online, karena saya yakin pemerintah pasti akan memerangi hal ini. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah safety dari situs pemerintahan itu, apakah dia tidak bekerja? Apakah setiap harinya dia tidak melihat adanya sesuatu hal yang aneh di dalam situsnya itu? Bahkan yang paling unik di Liga 1 atau Liga 2 sisi sepak bola Indonesia itu pernah disisipi logo-logo atau sponsor yang sebenarnya itu bukan situs berita bola atau situs website tertentu, tapi itu adalah situs perjudian. Seperti saya pernah melihat salah satu tim itu ada logo sponsornya, itu sangat jelas sekali bahwasanya itu adalah perjudian. Bahkan di Liga 2 itu juga ada. Di dalam yang di lapangan itu tertera dengan jelas Dewa bla bla bla, dengan nama selalu menganalogikan bahwasanya itu adalah situs berita yang sebenarnya isinya adalah promosi dari situs-situs perjudian tersebut. Kalau melihat dari lingkungan pertemanan yang sering saya amati, di 10 teman yang kamu sekarang miliki misalkan, itu pasti ada 1 di antaranya atau 2 di antaranya yang merupakan marketnya, yang merupakan orang marketingnya. Biasanya situs itu akan memberikan referral, atau kalau kamu bisa mengajak teman, maka kamu akan mendapatkan bonus dari kekalahan teman tersebut. Atau ketika teman itu melakukan deposit dengan uang berapapun, besaran berapapun, referral yang berhasil mengajak temannya
itu akan mendapatkan sesuatu poin atau keuntungan uang yang ketika itu di withdraw. Kalau di bahasa perjudian itu ada deposit, ada withdraw, ada pending, itu sangat sistematik banget. Jadi ketika kamu tidak bermain pun kamu bisa mendapatkan uang dengan cara menyebarkan situs-situs tersebut. Biasanya teman-teman tongkrongan sekarang kalau kita bisa amati, itu pasti ada yang sedang main slot, ada yang sedang bermain togel, atau ada yang sedang bermain perjudian sepak bola. Itu hampir luar biasa menjamur. Dan bagaimana caranya? Ketika kita memang tidak suka dengan perjudian, ya maka kita akan menjadi seorang yang minoritas, karena mayoritas di pertemanan pasti akan melakukan permainan itu. Dan kita ketika kita tidak suka, kita akan dianggap seperti nek kowe menang ya mesti gelem, atau nek menang tak jajakke yo. Seperti itu yang akhirnya akan menjadi sebuah perjudian. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat biasa dan wajar untuk dilakukan. Dan kalau kita bicara tentang usia para pemain perjudian ini dari kalangan usia 13 tahun hingga ada yang usia 60 tahunan. Dan pola permainannya berbeda-beda. Ada yang suka bermain slot, ada yang suka bermain togel. Bahkan yang paling unik, saya pernah mendapati satu situs itu ketika pemilu tahun lalu itu membuat satu perjudian siapa yang jadi presiden. Itu kan sangat lucu, sangat unik sekali. Banyak segmen yang bisa mereka lihat, bisa mereka jadikan sesuatu market. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa bandar itu masih ada? Kenapa bandar itu selalu tidak pernah ketangkap, dan ketika ketangkap, bandar itu akan selalu berjamur? Seperti hanya website situs porno ya, situs-situs dewasa. Itu ketika di blok 1 sama Kominfo, itu seperti kayak malah justru dia akan bertelur menjadi 1000. Sama dengan situs judi-judi ini. Ketika dia di blok 1, itu akan menjamur sampai ribuan bahkan. Ketika kita ngelihat, coba kita browsing judi online di Google, itu memang sekarang sudah tidak tertrack ya. Tidak ada, pasti hanya pemberitaan-pemberitaan tentang entah itu situs Tribun, Kompas, website-website mainstream yang sudah besar. Itu pasti akan keluar dengan artikel-artikel perjudiannya. Tapi kalau kamu mau search, biasanya orang-orang itu sudah pakai DNS atau situs-situsnya pakai 192.11 atau dengan domain-domain yang memang tidak culture-nya Indonesia. .info, .website, dia pasti akan menggunakan domain-domain yang tidak culture Indonesia biar tidak ketahuan. Itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa bandar sampai sekarang tidak pernah ketangkep. Mungkin menurut saya Indonesia ini hanya sebagai market. Pemiliknya adalah orang-orang luar negeri yang mempekerjakan orang-orang Indonesia untuk berada di sana atau mungkin dipekerjakan di sini. Saya punya pengalaman ketika saya di salah satu hotel, saya bertemu dengan salah satu agen langsung. Ketika itu dia bermain dan saya tanya, "Oh mas, itu permainan apa?" Dia menjawab, "Mau uang nggak?" Saya jawab, "Ki dolanan apa sih mas?" Dia bercerita panjang lebar tentang perjudian itu. Dan dia bercerita bahwasanya dia sudah 3 tahun, dia rumahnya itu Cilacap, dan kemudian dia pindah ke Yogyakarta, karena ketika dia di Cilacap, dia takutnya nanti ke tracking, akhirnya dia ke Yogyakarta. Di Yogyakarta dia bilang, "Kalau kamu mau jadi agen seperti saya mas, nanti ketika kamu ketangkap, kamu akan diamankan oleh bos kita lah," gitu bahasanya. Tapi waktu itu saya juga bertanya, "Gajinya berapa sih mas?" "Gajinya kamu mau minta berapa?" Dari angka 30, 70, sampai 500 juta. Bahkan katanya ada yang seniornya itu gajinya sudah 2M. Itu sesuatu hal yang luar biasa dan sesuatu hal yang memang rasional ketika kita melihat nominal perjudian perputaran 1 tahun di Indonesia itu 155 triliun. Itu angka yang sangat luar biasa ketika kita melihat data yang ada. Terus langkah apa yang bisa dilakukan kita atau pemerintah? Menurut saya, langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi perjudian ini, ya kita sebagai orang yang sadar bahwasanya permainan itu akan merugikan. Itu kita benar-benar harus sadar ya, permainan itu hanya akan merugikan. Karena kemenangan itu tidak akan benar-benar terjadi. Dan kemenangan itu pasti hanya terjadi dalam permainan. Misalkan kamu bermain 10 kali, kemenangan itu hanya akan terjadi 1 kali atau 2 kali. Dicek ibarat kamu berbisnis, dicek seberapa jauh kamu sebenarnya mendapatkan keuntungan. Ketika kamu tidak mendapatkan keuntungan, harusnya itu sudah disadari. Misalkan saya pasang 8 juta, di hari ini saya menang menjadi 32. Kemudian di hari berikutnya saya kalah 15 juta, di hari berikutnya saya kalah lagi 15 juta. Di hari berikutnya saya menang 2 juta. Itu hanya siklus-siklus biar seperti kita bermainnya itu menang. Padahal ketika nanti di final,
1 bulan kita hitung, itu kita hanya akan mengalami kekalahan sebenarnya. Mungkin secara sistemnya saya tidak begitu paham, tapi pasti itu akan menjadi sebuah kekalahan telak untuk para pemainnya. Tidak ada sejarahnya para pemain judi itu menjadi seorang yang kaya kecuali dia menjadi bandar. Dan menurut saya untuk mengantisipasi atau melakukan langkah-langkah ini ya harusnya masyarakat dengan pemerintahan benar-benar memantau dan melihat. Seperti di sepak bola, ketika kita melihat itu ada situs perjudian yang bermain di situ, kita laporkan. Ketika laporan itu tidak ditindak, maka ya sebagai masyarakat harus terus memantau. Dan di Jakarta atau di kota-kota besar sudah banyak event-event olahraga yang disponsori oleh perjudian juga. Itu harusnya benar-benar dipantau. Alibi-alibi mengatasnamakan situs berita, kita juga harus ngelihat nama situs itu apa. Misalkan yang saya tahu Fun 88 bola yang pernah saya lihat karena itu skala nasional, lucu ketika Indonesia tidak tahu. Mungkin seperti itu sementara ini yang saya bahas tentang perjudian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Mungkin kalian juga salah satu orang yang bermain atau mungkin justru kalian bandarnya, ya silahkan saja memberikan komentar. Kalau mungkin kamu salah satu korban yang pernah mengalami dinamika naik turun di perjudian, bisa dibantu share-nya biar teman-teman tahu tentang perjudian ini sudah sejauh mana di Indonesia.